Kita dudukkan dulu Paulus itu benarkah dia menerima wahyu. Jadi kesimpulannya, Muhammad adalah seorang nabi menurut Al-Quran dan umat Islam. Paulus adalah seorang nabi menurut kitabmu dan menurut umatnya Paulus. Sekarang materi kita lanjutkan. Kita sudah sepakat, kita akan mencari di antara keduanya siapakah nabi palsu ini. Rasul Paulus ini adalah rasul yang luar biasa, militan, ya. Dari pembenci Yesus berubah menjadi mencintai Yesus secara luar biasa. Makanya dia punya moto, ya, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia hidup hanya untuk Kristus, dia hidup hanya untuk Injil Yesus, dia hidup hanya untuk memberitakan kebenaran Tuhan Yesus, ya. Mana mungkin orang berdusta, berbohong, seorang penjahat mau mati untuk yang dibohongi? Kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Mana ada seperti itu, ya? Saya jahat ke satu orang, ya, saya bohongin dia. Mungkin nggak saya mau mati untuk dia? Itu akal sehatnya di mana gitu, ya? Nggak mungkin. Rasul Paulus ini bukan pendusta seperti yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok itu, ya. Pendusta gitu, mengaku-ngaku rasul gitu, mengajarkan apa yang tidak diajarkan Tuhan, ya. Rasul Paulus inilah yang membuat agama Kristen dan sebagainya. Itu semua bohong. Udahlah, berhentilah ya mengatakan fitnah hoax seperti itu. Rasul Paulus ini benar-benar dia itu menjalankan misi penginjilannya secara luar biasa, ya. Dia rela mati bagi Kristus, saudara-saudara. Ya, kalau dia misalnya menjahati Kristus, ya kan, itu nggak mungkin dia rela mati untuk Kristus, ya kan? Logika sehatnya itu loh, nggak nyambung. Kalau dikatakan bahwa Paulus ini pendusta, melawan Kristus justru dengan pengajarannya yang bertentangan dengan ajaran Yesus, nggak begitu, ya? Nggak ada logika sehatnya kalau seperti itu. Karena Rasul Paulus pun mengalami banyak penderitaan, banyak penganiayaan dalam dia memberitakan Injil, membangun jemaat di mana-mana, ya kan? Itu dia mengalami banyak kesulitan, keluar masuk penjara, disesah, dipukul, ya, sampai kapalnya mau tenggelam, dia terkapung-apung di lautan dan segalanya untuk melayani Tuhan. Mana mungkin dia itu seorang pendusta? Mana mungkin dia mau mati untuk yang didustai? Itu nggak ada logika sehat sama sekali, ya, yang dituduhkan seperti itu. Dan kita harus tahu dari kitab Perjanjian Baru, ya, kitab Perjanjian Baru itu sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Kan tadi dikatakan bahwa dia adalah orang yang berpendidikan tinggi. Dia tuh orang pintar, dia tuh bukan orang bodoh. IQ-nya tinggi. Bahkan dari bahasanya itu kadang membuat banyak orang bingung kalau nggak dibantu oleh Roh Kudus, ya, dalam memahami apa kata-kata Rasul Paulus ini. Kadang nggak ngerti. Lain Paulus maksudkan, lain lagi yang dia ngertinya. Gitu. Jadi untuk mengerti bahasanya Rasul Paulus itu butuh kecerdasan sedikit lebih. Dan dibantu oleh Roh Kudus, baru Anda paham. Rasul Paulus itu sebenarnya mempunyai 4 jabatan. Dia rasul,
dia penginjil, dia gembala karena dia juga banyak membangun jemaat, ya. Kemudian dia pengajar, ya, dia pengajar, ya. Nah, separuh dari kitab Injil, ya, itu ditulis oleh Rasul Paulus, diilhami oleh Roh Kudus, ya. Jadi semua rasul yang menulis di Alkitab itu bukan menuliskan pikirannya semau dia, tidak, tapi di saat menulis dia diilhami langsung oleh Allah, ya. Dia dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus dalam menulis itu. Makanya itu disebut firman Allah, ya, diilhami oleh Allah. Beda kalau saya bikin surat cinta misalnya, itu nggak diilhami oleh Roh Kudus karena itu bukan firman Tuhan. Tapi setiap kata dari firman Tuhan itu diilhami penulisnya oleh Roh Kudus. Catat ya. Jadi setiap kata yang ditulis oleh Rasul Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus. Setiap kata yang ditulis oleh nabi dan rasul-rasul yang lain, semuanya diilhami oleh Roh Kudus. Nah, makanya kalau kita lihat dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, itu ada benang merahnya, ya. Tidak ada penulis satu menentang penulis yang lainnya, nggak ada tuh, ya kan? Nah, tidak ada gitu. Alkitab itu ditulis oleh lebih dari 40 penulis di Alkitab, nabi dan rasul, 40. Mereka hidup, ya, di zaman yang berbeda, ya, di zaman-zaman, di kurun-kurun waktu yang berbeda, ya. Mungkin bedanya ribuan tahun gitu, ya. Latar belakang mereka juga itu berbeda-beda. Tapi kenapa tulisan mereka bisa selaras gitu, ya? Ya, tulisan nabi-nabi dikutip oleh para rasul, ya, dikutip oleh yang setelahnya gitu. Ya, tulisan Musa dikutip oleh nabi-nabi setelahnya, dikutip oleh rasul-rasul di Perjanjian Baru. Jadi tidak ada yang menyangkali tulisan dari nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Tidak ada yang menyangkali, ini datang kemudian menyangkali yang terdahulu. Enggak ada, itu enggak terjadi di dalam Alkitab. Makanya Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab firman Tuhan semua. Selaras isinya. Tidak ada yang menentang satu sama lain. Beda dengan kitab yang setelahnya, ya. Itu menyangkali banyak sekali apa yang tertulis di Alkitab. Beda. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa banyak sekali penderitaan yang akan ditanggung oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Agar kita semakin mengenal siapa Rasul Paulus dan bagaimana sepak terjangnya dalam menjadi pelayan Kristus dan apa yang dialami, ya, apa yang dia alami dalam melayani Kristus. Apakah benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan, ya? Untuk itu mari kita akan buka Alkitab kita 2 Korintus 11 ayat 23, ya. Saya akan membacakan untuk Anda. Sebagai pelayan Kristus, aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi 39 kali pukulan setiap kali. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal.
Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan, dan seterusnya, ya. Demi untuk memelihara jemaat Allah. Dan Allah tahu aku tidak berdusta. Lihat saudara-saudara, jika Anda jadi seorang Paulus, saya tidak jamin Anda bisa semilitan dia, sekuat dia. Jangan-jangan baru dipukul 1 kali udah menyerah. Jangan-jangan digertak udah menyangkali Kristus. Jangan-jangan baru diomongin ini udah mualaf. Jangan-jangan dikasih miskin udah protes sama Tuhan. Jangan-jangan karena naik jabatan menyangkali Kristus. Jadi, bagi Anda yang masih membuli Rasul Paulus, saya tidak yakin Anda lebih kuat dari dia dalam berdiri di atas kebenaran, dalam memberitakan kebenaran. Coba koreksi diri Anda. Sekuat apa Anda berdiri di atas kebenaran? Jadi sangat sedih, ya. Saya sangat sedih mendengar orang-orang yang tidak kenal Paulus kemudian mengatakan dia inilah, itulah, berdustalah. Ini dia katakan, Allah tahu bahwa saya tidak berdusta. Karena orang-orang yang sumbu pendek, ya, yang baru bisa mengatakan bahwa Paulus berdusta. Mana mungkin, ya, dia berdusta tapi dia mau mati untuk yang didustai, itu memang nggak nyambung. Jadi jangan Anda anggap enteng Rasul Paulus. Dia ada Rasul Kristus, resmi, diangkat langsung oleh Tuhan Yesus secara supranatural. Saksinya ada, Ananias. Ajaran yang dia sampaikan adalah ajaran Kristus. Saksinya ada, yaitu para murid. Apakah Anda lebih tahu daripada murid? Anda hidupnya kapan? Murid hidup bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dia tahu pelayanan Rasul Paulus. Dia tahu apa yang dikatakan Rasul Paulus. Anda tahu kitab para rasul? Kisah para rasul? Siapa yang tulis? Kisah para rasul tidak ditulis oleh Rasul Paulus, tapi ditulis oleh Lukas. Anda tahu isi kisah para rasul? Banyak bicara tentang Rasul Paulus. Tapi menulisnya adalah Lukas. Kalau tulisan Rasul Paulus, karangannya sendiri dibuat-buat, tidak sesuai dengan kebenaran Kristus, mana mungkin Lukas menulis? Anda pahami ini baik-baik. Jadi berhentilah memfitnah rasul sekelas Rasul Paulus. Dia adalah rasul sejati dari Kristus. Mengapa rasul sejati? Karena dia rela mati untuk Kristus. Anda tahu matinya seperti apa? Dia mati dipenggal di Roma. Apakah ada orang yang rela mati kepalanya dipenggal demi dusta? Coba akal sehatnya diaktifkan dulu. Ada nggak orang rela mati demi dusta? Nyalakan akal sehatnya. Sekarang kita akan lihat apakah bukti kerasulan Paulus. Karena sampai hari ini, ya, Rasul Paulus dikatakan rasul palsu. Dia tidak kenal Yesus. Betul, dia tidak hidup bersama-sama dengan Yesus. Melayani, tidak. Tapi dia tahu Yesus siapa. Yesus juga tahu siapa Saulus, penganiaya jemaat, anggota FPY. Tuhan Yesus tahu sepak terjangnya, kejahatannya, kesadisannya dalam menganiaya jemaat Allah. Dan Saulus juga tahu siapa Yesus, yang sangat dia benci. Sekarang orang itu sudah jadi pelayan Kristus yang sejati. Rasul besar, melebihi
rasul-rasul yang lain. Penderitaannya melebihi rasul-rasul yang lain. Sekarang mari kita buktikan apa yang bisa membuktikan bahwa Paulus adalah seorang rasul Kristus. Ini ditujukan untuk menjawab fitnahan yang diarahkan kepada Rasul Paulus bahwa dia bukan rasul. Dia rasul palsu. Kristen itu ciptaannya Paulus. Bahwa Yesus adalah Tuhan itu ajaran Paulus. Bahwa orang diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus yang mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga untuk menggantikan hukuman dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Itu juga ajaran Paulus. Katanya. Sekarang mari kita buktikan apa bukti-bukti dari kerasulan Paulus. Saya heran. Banyak saudara-saudara muslim kita yang begitu benci dengan Paulus. Apa ya penyebabnya? Saya juga awal-awalnya saya nggak ngerti, nggak paham. Karena nggak ada hubungannya Rasul Paulus dengan muslim ini, nggak ada hubungannya. Islam itu baru ada 600-an tahun setelahnya. Sementara Rasul Paulus itu hidup di abad pertama. Cuman beda 5-10 tahun dengan Tuhan Yesus umurnya. Yang datang-datang ratusan tahun kemudian kok berani-beraninya menjas Rasul Paulus begini dan begitu. Ini para murid Kristus, para rasul-rasul yang lain itu saksi mata terhadap pelayanan Rasul Paulus. Apa Anda lebih tahu, lebih kenal Paulus daripada para murid? Kalau Rasul Paulus nggak benar, murid udah lebih duluan marah daripada Anda. Lebih duluan benci kepada Paulus daripada Anda. Tapi kan tidak. Para murid Kristus melayani bersama-sama dengan Paulus. Mereka saling mendukung dalam pelayanan. Saling mensupport satu sama lain. Bagaimana yang datang kemudian kok bisanya menuding ini dan itu. Memfitnah ini dan itu. Sama apa bedanya dengan waktu Saulus belum bertobat? Apa bedanya? Jangan-jangan roh yang ada di Saulus itu ada di Anda sekarang. Kalau Saulus sudah bertobat, Anda kapan bertobatnya? Bukan apa-apa. Mengenai Rasul Paulus ini sangat-sangat viral di mana-mana dibicarakan. Dari zaman ke zaman. Saya khawatir orang-orang Kristen yang ilmunya masih setengah-setengah, jarang baca Alkitab, dicoel sedikit langsung jadi mu'alaf. Karena tidak mengerti kebenaran. Alkitabnya cuma dipajang, nggak dibaca. Maaf saya harus berkata keras saat ini. Tapi untuk kebaikan kita semua, demi keselamatan Anda semua. Kalau kita punya pengetahuan yang cukup akan kebenaran, itu kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang. Itu perintah dari Tuhan Yesus. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Dan siap sedialah setiap saat untuk memberikan pertanggungjawaban iman kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan atas pengharapan yang ada padamu. Tapi dengan lemah lembut dan dengan pengajaran. Artinya, kita harus memahami iman kita itu apa. Kenapa kita jadi Kristen?
Apa yang kita imani? Sejauh mana kita mengenal kebenaran? Sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita? Agar tidak mudah digoyah, tidak mudah dicoyal sedikit langsung meninggalkan Yesus. Gara-gara satu ayat gak paham, Yohanes 13 ayat 13 langsung jadi mu'alaf. Padahal itu karena tidak mengerti antara apa itu ho kurios, yaitu Tuhan, dengan korios, itu Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan bukan terletak cuman di satu ayat itu, Yohanes 13 ayat 13, bukan. Masih banyak ratusan ayat, puluhan ayat yang lain yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa dengan satu ayat Yohanes 13 ayat 13 Anda bisa jadi mu'alaf? Itu kan sangat aneh bagi saya. Terus ayat-ayat yang lain Anda abaikan, Anda buang kemana? Sungguh menyedihkan. Menyedihkan. Dan Tuhan Yesus jauh lebih sedih. Saya yakin dia sedih melihat Anda. So, mari kita buktikan. Pertama, bukti kerasulan Paulus adalah dia diutus langsung oleh Yesus. Dia diutus langsung oleh Tuhan Yesus. Dilantik secara langsung. Secara supranatural. Tadi sudah diceritakan. Kemudian, Rasul Paulus sebagai rasul disertai dengan tanda-tanda, kuasa-kuasa, karunia-karunia melakukan mujizat. Percis seperti rasul-rasul yang lain. Semua rasul itu disertai dengan tanda-tanda, kuasa-kuasa, ya, untuk melakukan mujizat. Jadi tidak ada rasul yang tidak punya mujizat. Ada nggak buktinya Rasul Paulus punya kuasa melakukan mujizat? Kita buka 2 Korintus 12 ayat 12. Pernyataan Rasul Paulus tentang kerasulannya. Saya bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Mari kita lihat kapan Rasul Paulus membuktikan kerasulannya dengan mengadakan mujizat-mujizat. Mari kita buka Kisah Para Rasul 14 ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Seorang yang lumpuh dari lahir duduk mendengarkan Paulus berbicara. Paulus ini sedang memberitakan Injil Kristus. Paulus melihat bahwa orang yang lumpuh ini mendengarkannya dengan iman. Lalu dia berkata dengan nyaring kepada orang lumpuh ini, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan saat itu juga, orang lumpuh ini melonjak berdiri dan berjalan kian kemari. So, ternyata Rasul Paulus memiliki tanda kerasulan, yaitu punya kuasa untuk melakukan mujizat. Percis seperti rasul-rasul yang lain, juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, untuk meneguhkan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Kalau satu mungkin kebetulan, ya. Kita lihat lagi. Satu lagi. Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Saya bacakan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan, ya, atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat.
Bayangkan. Baju Paulus, sapu tangan Paulus, saking punya kuasa diberikan oleh Allah, bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan di ayat ini dikatakan bahwa sapu tangan atau pakaian yang dikenakan oleh Rasul Paulus bisa mengusir setan. Kalau ada orang kerasukan setan, dikibaskan sapu tangan Rasul Paulus, setannya keluar, roh-roh jahatnya keluar. Saudara-saudara, sudah terbukti bahwa Rasul Paulus betul-betul seorang Rasul Kristus. Tanda-tanda kerasulannya sudah dibuktikan dengan ayat-ayat Alkitab, yaitu dia punya kuasa-kuasa, tanda-tanda untuk melakukan mujizat, percis seperti semua Rasul Kristus. Tidak ada rasul yang tidak memiliki kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat. Kalau ada yang tidak punya kuasa-kuasa melakukan mujizat, pastikan itu bukan rasul. Saudara-saudara, kita sudah banyak bicara siapa Paulus. Bagaimana histori atau cerita tentang latar belakangnya, kemudian bagaimana pertobatannya yang begitu fenomenal, supranatural, yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Tapi Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami itu semua. Kita lihat pelayanannya yang begitu militan. Dia berani menderita karena Kristus, demi Kristus. Dia mau menderita sengsara dalam pelayanannya, dalam memberitakan Injil. Dia mau keluar masuk penjara dalam rangka memelihara dan membangun jemaat. Dia tanggung itu semuanya. Makanya di akhir hidupnya dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Kemudian Tuhan mengizinkan dia pergi, pulang ke rumah Bapa di sorga, melalui mati martir, mati syahid demi kebenaran, dipenggal kepalanya di Roma, di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Sekarang Rasul Paulus sudah tiada. Dia sudah menyelesaikan pertandingan imannya sampai ke garis finish. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai baru di tengah jalan sudah KO. Tidak rela menderita, tidak kuat menderita demi Kristus. Bagi para penghujat Rasul Paulus, sadarlah, Anda salah orang. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada hubungannya. Anda hanya berbuat dosa saja, menghujat orang yang sedemikian hebatnya imannya kepada Tuhannya. Walaupun backgroundnya memang kelam, mungkin tidak ubahnya dengan Anda saat ini. Pembenci Kristus, penghujat Kristus, apa bedanya? Satu bedanya, Rasul Paulus sudah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia mau mati demi kebenaran, demi Injil Kristus yang menyelamatkan itu. Bagaimana dengan Anda? Bersama saya Rina Solihin, jangan lupa kalau apa yang saya katakan ini bermanfaat untuk Anda, silakan dukung
pelayanan saya ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.